Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabat, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah ada di penghujung training rencana kontribusi unggulan. Sesi demi sesi sudah kita elaborasi dari mulai fondasi, tahapan, lingkungan strategis, bakat, minat, tantangan-tantangannya, jalan menuju bintang, ancaman, risikonya. Semua itu kita elaborasi agar kita paham bahwa jalan menuju mimpi besar, jalan menuju cita-cita besar itu enggak gampang dan tidak hanya menanjak tapi berkelok-kelok. Dan tidak hanya berkelok-kelok, bahkan di setiap tikungannya di situ ada risiko. Semua ini bukan buat menakut-nakuti, bukan bikin kita jadi gentar, malah mundur atau bahkan malas punya cita-cita. Justru untuk menguatkan kita. Dari mulai kecil kita SD, SMA, kita kuliah S1 sampai S3, kita sengaja mencari tantangan, mencari masalah. Orang-orang yang ikut pertandingan bela diri sengaja ingin dipukul dan ingin memukul untuk menunjukkan prestasi kita. Orang yang ikut turnamen apapun dalam olahraga, orang yang ikut perlombaan bulu tangkis atau bertanding dalam sepak bola, mereka berlelah-lelah untuk mengejar sebuah prestasi. Ada masalah di situ, ada keringat, ada usaha. Tapi disitulah manusia itu bertumbuh, berkembang. Masalah meningkatkan kualitas diri. Tantangan menstimulus semua potensi. Maka dari itu sahabat-sahabat, tapi disitulah manusia itu bertumbuh, berkembang. Masalah meningkatkan kualitas diri. Tantangan menstimulus semua potensi. Maka dari itu sahabat-sahabat, kita mempelajari seluruh serial RKU ini agar kita mengerti setiap tikungan apa yang menghadapi kita. Setiap fase hidup milestone-nya siapa yang akan menjadi ancaman ataupun halangan bagi kita. Ketika semuanya kita fahami, kita ketahui, kita jauh lebih bisa menyiapkan diri sendiri dibanding orang yang berjalan tapi tidak tahu risiko yang mengancam setiap hari. Nah itu sahabat-sahabat, maka bersiap-siap. Materi kita di sesi ini cukup mencengangkan. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu kita siapkan, tidak hanya sekedar RKU, tidak hanya sekedar mimpi, tidak hanya sekedar menuliskan cita-cita lalu ditempel di dinding, menginspirasi kita sebagai life goal, tapi kita tidak mengerti tahapan-tahapannya, bagaimana cara mencapainya, dan bagaimana strategi untuk meraihnya. Insya Allah sobat-sobat, di chapter kali ini kita akan membahas tentang dream consequences. Bagaimana konsekuensi pajak harga yang perlu kita bayar untuk mengejar mimpi kita yang besar. Mudah-mudahan sobat-sobat selalu sehat-sehat dan juga selalu antusias dalam sesi-sesi terakhir dalam training ini. Baik, saya akan presentasi materinya ya. Ini dia. Dream consequences. Bagaimana kita matang menghadapi kehidupan. Bagaimana kita bertumbuh bukan hanya makin tua, tapi makin dewasa. Baik, apa yang akan kita bahas? Sederhana sebetulnya. Ada pajak yang harus kita bayar, apapun mimpinya. Bahkan kalau ada orang-orang yang sekadar mengejar mimpi duniawi, karir, ingin jadi bilioner under 40 misalnya, ingin ditulis namanya dalam majalah Forbes, ataupun dapat penghargaan, apapun yang Anda kejar, pasti ada pajak yang perlu Anda bayar. Ada harga, ada keringat, ada waktu panjang yang perlu kita alokasikan. Jadi gak ada yang namanya free lunch, makan siang gratis. Semuanya ada sesuatu yang perlu kita korbankan. Mentalitas, strategi, mentor, waktu yang panjang long duration, aset, dan juga community. Ini adalah poin-poin penting yang berhasil kita rekap. Apa saja sih hal-hal utama yang menjadi modal
agar kita bisa tahu tuh jalan menuju RKU itu panjang dan perlu ada persiapan. Kita bahas satu demi satu sahabat-sahabat ya. Pertama tentang mentalitas. Konsekuensi pertama. Mental kita definisikan atau dalam bahasa Arabnya an-nafsiyah adalah kekuatan jiwa, sikap jiwa, respon pribadi kita tanpa diketahui oleh orang lain. Orang belum tentu ngelihat apa yang ada di dalam jiwa, dalam bahasa Arabnya soul jiwa itu. Kita definisikan atau dalam bahasa Arabnya an-nafsiyah adalah kekuatan jiwa, sikap jiwa, respon pribadi kita tanpa diketahui oleh orang lain. Orang belum tentu ngelihat apa yang ada di dalam jiwa. Dalam bahasa Arabnya soul jiwa itu. Kolbu kita, kolbu itu jantung. Ini adalah kekuatan jiwa, sikap jiwa, respon pribadi kita tanpa diketahui oleh orang lain. Orang belum tentu ngelihat apa yang ada di dalam jiwa. Dalam bahasa Arabnya soul jiwa itu. Kolbu kita, kolbu itu jantung, ini punya fungsi berakal, memutuskan, memilih, merasa. Itu adalah tugas dari kolbu, bukan hanya memompa darah. Nah, kolbu ini ketika dia merasakan sebuah sikap, apapun responnya, itulah yang disebut dengan sikap jiwa, yang kita sebut dengan istilah mentalitasnya. Kalau kita memiliki respon yang baik berdasarkan ilmu yang tepat, maka sikap jiwanya itu bagus, berkualitas.